Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Pratama Putra. Saya dari kelompok 2, ingin menjelaskan tentang analisis regresi, mata kuliah metodologi riset. Masuk ke slide pertama, yaitu pengertian. Analisis regresi adalah analisis statistika yang bermanfaat hubungan antara dua atau lebih perubahan kuantitatif sehingga salah satu perubahan dapat diramalkan dari peubah lainnya. Analisis regresi mempunyai pengantar. Yang pertama yaitu regresi linear, sering digunakan untuk melihat nilai produksi atau perkiraan yang akan datang. Yang kedua, apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Dan yang ketiga yaitu perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, jumlah ramalan, penduduk 10 tahun mendatang, dan ramalan hasil penjualan tahun depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maimo. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Maimo. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kata sedikit waktu. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Kemudian perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, dan ramalan hasil penjualan tahun depan. Kemudian, ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kuantitatif atau turun hujan, akan terjadi perang, akan lulus ujian. Kemudian kuantitatif yaitu produksi padi akan mencapai 16 juta ton dengan indeks harga 9 bahan pokok naik 10%. Penerimaan devisa turun 5%. Kemudian melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Selanjutnya, variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable, atau variabel peramal atau prediktor, dan seringkali disebut variabel yang menerangkan explanatory. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Grama Putra. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu prediktor variabel independen atau disebut dengan X, dan variabel respon atau variabel dependen yang disebut Y. Adakah korelasi atau hubungannya? Dan dapatkah variabel X memprediksi Y? Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dan kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Selanjutnya, ilustrasi hubungan positif. X, pupuk berat badan, Y, produksi tekanan darah. Selanjutnya, ilustrasi hubungan negatif. X adalah jumlah aseptor harga suatu barang, kemudian Y jumlah kelahiran permintaan barang. Selanjutnya, regresi linear jika hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas berbentuk linear. Regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah B X. Yang kedua, regresi tak linear jika berhubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak berbentuk linear. Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Y sama dengan A ditambah BX pangkat 2. Y sama dengan A ditambah BX tambah CX pangkat 2 tambah DX kuadrat akar 3. Y sama dengan A ditambah BX pangkat 2 ditambah CX pangkat 3. Y sama dengan A ditambah BX akar 3.
Selanjutnya regresi linear sederhana. Variabel X, variabel independen ke I, Y, ya, variabel dependen ke I, maka bentuk mode regresi sederhana adalah Y, Y sama dengan A ditambah BX tambah E, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Y sama dengan A tambah BX, YI tambah A tambah BX, A, B atau A atau B parameter yang tidak diketahui sesatan, dan dengan asumsi E sama dengan 0, variabel E sama dengan 0 pangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Randi Wayu. Saya menjelaskan ini dari gambar tersebut dari garis regresi sampel diperoleh dari I sama dengan Y1 kurang buka kurung A tambah BXI tutup kurung, dan D sama dengan delta E pangkat 2 sama dengan delta buka kurung Y kurang buka kurung A tambah BX tutup kurung pangkat 2. Bentuk persamaan regensi linear sederhana Y sama dengan A tambah BX. Untuk meramalkan persamaan regensi, maka nilai A dan B dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan delta Y XY kurang N XY. Garis bawah X delta X kurang NX pangkat 2. A sama dengan Y kurang BX. Oke, untuk selanjutnya diselanjutkan sama kawan saya. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya. Berikut ini adalah pendugaan terhadap koefisien regresi, yang mana rumusnya B sama dengan delta XY kurang dalam kurung delta X dalam kurung lagi delta Y per N per delta X kuadrat dikurang buka kurung delta X tutup kurung kuadrat per N. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut, itu merupakan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, bagaimana pengujian terhadap model regresi? Yang pertama itu ada partial per coefficient, menjadi itu merupakan uji T. Yang kedua bersama itu menjadi uji F atau ANOVA. Bagaimana menilai kesesuaian model? R kuadrat dalam kurung koefisien determinasi titik 2% keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X tutup kurung. Selanjutnya, atau bisa digambarkan sebagai berikut yang terdapat pada gambar. Langsung saja, rumusnya itu B dan seterusnya, yang N, B sama dengan N delta X dan seterusnya itu, dan juga ada A sama dengan Y kurang BX dan seterusnya, yang di bawahnya juga bisa kalian lihat. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan dari hasil pembahasan kelompok kami, yaitu analisis regresi. Itu merupakan tugas, ya, analisis regresi merupakan tugas dari mata kuliah metode numerik. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.